temukan keselamatan. Anugerah-Mu pulihkan segenap hidupku. Kau telah mati dan bangkit mengalahkan maut dan berikanku kemenangan. Kristus hidup di dalamku dan aku hidup di dalam-Mu, menjadi bagian hidupku, terukir indah di hatiku. Agunglah perbuatan-Mu, mulialah karya salib-Mu. Ku serahkan segenap hidupku, tetap di dalam-Mu selamanya. Di dalam-Mu telah ku temukan pengharapan, hidup baru dalam Kristus Juru Selamat.
Selamat datang di acara pengucapan syukur kelulusan siswa kelas 9 dan 12 Sekolah Dian Harapan Manado tahun ajaran 2019-2020. Yang terhormat, Head of School Sekolah Dian Harapan Manado, Ibu Clary Marni Nora Repi, SSI MPD, Curriculum Coordinator and Teacher Trainer Senior Department, Ibu Lisa BSC SPD, Bapak, Ibu Guru dan Staf, Winisuda dan orang tua yang kami kasihi, damai sejahtera bagi kita semua. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita akan membuka acara ini dalam doa. Kami persilakan Ibu Lisa untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai serangkaian kegiatan kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam hati kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di sepanjang proses pendidikan yang boleh dijalani oleh setiap anak didik. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi setiap guru yang Tuhan senantiasa perlengkapi. Kami juga bersyukur untuk perkenanan Tuhan boleh mempercayakan setiap anak di dalam keluarga bagi orang tua, dan bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi mereka ketika mereka perlu mendidik setiap anak mereka, Tuhan. Bapa kami, di kegiatan saat ini, Tuhan menolong kami, kiranya kami boleh turut merasakan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan setiap kami, dan kami boleh menemukan dan diteguhkan bahwa relasi kami dan pengenalan kami akan Engkau merupakan hal yang paling penting dan terutama. Tuhan kiranya boleh menolong juga di sepanjang kegiatan acara ini, kiranya Tuhan boleh mendapati bahwa kami berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan serangkaian kegiatan acara ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hadirin, kita akan mendengarkan sambutan dari Head of School Sekolah Dian Harapan Manado. Kepada Ibu Clary dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saat ini mata dunia dan mata kita sedang tertuju pada virus corona dan pandemi. Corona memang tak membuatmu merona, tapi kau tetap mempesona. Corona memang mengubah banyak rencana, tetapi Allah tidak pernah salah dalam rancangannya. Bagaimana dengan pandemi? Pandemi seakan membuat kita terisolasi, dan akhirnya kita pun mengerti artinya berelasi. Di tengah pandemi kita berjuang untuk terkoneksi dan berusaha bersaksi akan kasih Kristus yang kita alami. Meskipun pandemi memaksa kita hanya membayangkan wajah yang berseri saat ini,
Tetapi biarlah pada momen ini hati kita menyatu bersehati memuji Allah yang sejati. Segala puji syukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menghadirkan hari ini sehingga kita boleh bertemu dalam ibadah ucapan syukur perayaan kelulusan kelas 9 dan 12 Sekolah Dian Harapan Manado tahun ajaran 2019-2020. Yang bersukacita para anak didik, yang berbangga para orang tua, wali keluarga besar, dan yang berbahagia rekan-rekan guru dan staf Sekolah Dian Harapan Manado. Kami sebagai pendidik sungguh bersyukur karena Allah memberikan kesempatan untuk bermitra dengan Bapak Ibu orang tua dalam mendidik anak-anak. Kami bersukacita melihat penyertaan Tuhan, bagaimana Bapak Ibu mendukung anak-anak untuk memberikan pendidikan yang terbaik, sekalipun dalam hal yang kelihatannya sederhana, mengantar dan menjemput anak, menyediakan makanan yang bergizi, mendampingi mereka belajar di rumah, menghadiri seminar dan undangan untuk bertemu dengan kami guru-guru di sekolah. Kiranya kami berdoa Tuhan terus memimpin dan menyertai Bapak Ibu dalam menjalankan peran sebagai pendidik yang utama. Bagi anak-anak sekalian, mungkin ini tidak pernah terbayang dalam pikiran kalian, merayakan kelulusan di tengah-tengah pandemi. Mungkin ini menjadi sesuatu yang sangat mengecewakan. Tetapi mari kita lihat hal-hal berikut ini. Apa yang kalian harapkan dalam perayaan kelulusan? Pengakuan akan keberhasilan dari orang tua, dari teman, dari guru? Apa yang kalian harapkan dalam perayaan kelulusan? Kebahagiaan. Kebahagiaan yang seperti apa? Firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 23 mengingatkan kita sekalian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Bagian yang kedua, tentunya selepas masa SMP dan SMA, kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalian akan menemui banyak ketidakpastian di depan. Seperti saat ini, virus corona dan pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir. Tetapi ini bisa jadi tes yang pertama saat kalian melangkah. Ketika dunia menawarkan banyak ketidakpastian, ingatlah kepastian itu hanya ada di dalam Kristus. Oleh karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu untuk dipimpin oleh Kristus dan biarlah Dia menjadi pengharapan di dalam kesukaranmu. Bagian yang ketiga, kelulusan memang penting, tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu tujuan hidupmu. Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Apa tujuanmu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi? Mengapa kamu harus mengembangkan potensimu? Mengapa kamu harus tetap berjuang? Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan dan menikmati Dia. Hidup bagi Dia, mengenal Dia, mengasihi Dia, dan mengasihi sesama kita. In you ever after, tema Thanksgiving dan tema sekolah kita mau mengingatkan dan menegaskan kita bahwa kita telah mati bersama Kristus. Kita telah dikuburkan bersama Kristus dan kita dibangkitkan bersama Kristus. Hidup kita menjadi bermakna karena Kristus. Oleh karena itu kita memiliki kerinduan untuk memberitakan Kristus bagi orang lain di sekitar kita. Sesungguhnya yang menyukakan dan membanggakan kami sebagai pendidik, tentunya juga kepada orang tua dan terlebih menyukakan hati Bapa ketika kalian mewujudkan tujuan hidup kalian di dalam Kristus. Biarlah momen Thanksgiving ini menjadi momen kalian mengingat kembali penyertaan Tuhan sepanjang belajar di SMP dan di SMA. Biarlah momen Thanksgiving ini menjadi momen kalian menyatakan iman bahwa Kristus hidup di dalam kalian dan kalian hidup di dalam Kristus. Dan biarlah hanya Kristus yang memberikan kalian keyakinan
untuk melangkah karena kalian aman di dalam Dia. Sekali lagi selamat kepada para lulusan, kepada para orang tua dan wali. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan guru dan staf yang telah berjuang dengan segala daya dan upaya untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Terima kasih juga kepada panitia Thanksgiving sehingga boleh mewujudkan acara hari ini. Biarlah segala puja dan puji hanya bagi Kristus dan bagi kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. God began His work when He created the world. He is the grand weaver who has designed everything's good. He made the world of nothing and all things therein, whether visible or invisible. God created the lights in the expanse of heaven to separate the day and the night. God let them be for signs and for seasons and for days and years, and also the light upon the earth. In the space of 6 days, God had made all other creatures, and all was good. How great thou art! How great is wisdom! When God saw all that He had made, it was very good. When God had created man, He entered into a covenant of life with him upon condition of perfect obedience, forbidding him to eat from the tree of the knowledge of good and evil upon pain of death. God created man in His image and likeness, and He crowned man with glory and honor. God's works of providence are His most holy, wise, powerful, preserving, governing all His creatures and all their actions. But man, throw away God's trust, for all have sinned and fall short of the glory of God. But His faithfulness is true to human beings who are limited. He pours out His grace upon us. He is the Savior. We give thanks and rejoice for the gift of salvation that God has given to humans wholeheartedly. He is the way, truth, and life. He is the light in the darkness. He is the strength for the weary. This is not about us. This is all about God and His story. As His chosen people, we should proclaim the superiority of Christ in true knowledge, faith in Christ, and godly character. This is our journey of faith, and it has not ended yet.
trials and temptation might come again and again. But we are not alone, because God sets the steps of those who walks in His way. Even though we may stumble, we will not fall. The Lord uphold us with His hand, for we are in Him ever after. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus. Yang terkasih, anak-anakku, para winisuda, beserta orang tua yang diberkati Tuhan, kita patut mengungkapkan syukur kepada Tuhan Yesus hanya karena kasih dan anugerahnya, sehingga kita boleh mengadakan acara Thanksgiving pada hari ini. Dan saat ini, kita akan masuk dalam acara ibadah. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul In Christ Alone. Mari kita nyanyikan pujian ini. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all and all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live.
then bursting forth in glorious day. Up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. And no power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand, and no power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Demikianlah tadi kita telah bersama-sama menaikkan pujian. Dan saya percaya melalui pujian ini kita dapat memaknai bahwa hidup kita yang sekarang bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Para winisuda beserta dengan orang tua, saat ini kita akan menerima berkat firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan kita akan menaikkan pujian, The Lord is my shepherd. The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still, still waters. His goodness restores my soul. He guides my way in righteousness, and he anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dan khususnya adik-adikku yang menonton tayangan acara Thanksgiving ini. Ini hari yang berbahagia bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada seluruh pimpinan, guru dan staf senior Departemen SDH Manado yang ada di Ranotana. Sekali lagi Bapak Ibu berhasil mengantarkan anak-anak didiknya untuk menyelesaikan satu fase dalam kehidupan mereka yang amat penting ini. Dan saya percaya saudara-saudaraku seperti perjuangan kita semua di sini bahwa anak-anak ini telah siap untuk terbang tinggi seperti Raja Wali. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada para orang tua, wali, dan seluruh keluarga besar dari anak-anak didik kami yang berbahagia. Saya tahu Bapak Ibu, bagaimana perjuangan Bapak Ibu selama 3 tahun belakangan ini tentu tidak mudah dan membutuhkan banyak kesabaran ketika menghadapi berbagai macam tingkah laku dan masalah dinamika yang dihadapi oleh anak-anaknya. Tetapi berita baiknya, hari ini semuanya itu berakhir. Setidaknya dalam beberapa minggu ke depan selama liburan. Dan buat adik-adikku juga yang terkasih kelas 9 dan bahkan kelas 12, saya mengucapkan selamat. Karena sekali lagi sebentar lagi kalian tidak perlu mengenakan seragam yang lama. Dan beberapa daripada kalian tidak akan mengenakan seragam lagi karena akan melanjutkan ke universitas. Saya tahu adik-adik beberapa bulan terakhir ini adalah masa-masa yang tidak mudah. Kalian dipaksa untuk menjaga jarak. Tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kalian di sekolah, tidak bebas. Dan bahkan di hari ini yang seharusnya menjadi hari di mana kalian bisa berkumpul dan mengambil foto yang banyak, memamerkan busana-busana yang terbaik, tetapi harus berada di rumah dan menikmati busana itu sendirian. Well, it's okay. Tuhan mengizinkan ini semua terjadi dan saya percaya bahwa segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Bapak Ibu dan adik-adikku yang terkasih, ini bukan hanya momen yang membahagiakan, tetapi juga momen yang bersejarah. Kenapa bersejarah? Bersejarah bukan hanya karena ini momen Thanksgiving, perayaan kelulusan. Tetapi yang terutama karena Thanksgiving kelulusan ini diadakan secara online. Ini yang pertama. Selama saya hidup dan sepanjang saya mengamati sejarah manusia, belum pernah terjadi seperti saat ini. Di mana hampir di seluruh dunia, seluruh siswa maupun mahasiswa merayakan kelulusannya secara online. Ini belum pernah terjadi. So you are the first generations to experience this kind of experience. Ini kita harus syukuri bersama-sama. Dan saya mengucap syukur dan banyak hal yang bisa kita syukuri. Tetapi yang pertama-tama saya mengajak kita untuk mengingat dan mensyukuri akan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Kasih dan pengorbanannya yang telah Dia tunjukkan di kayu salib itu. Saudara-saudaraku, kita tidak akan bisa ada di sini kalau Kristus tidak mencurahkan darahnya di kayu salib itu. Dan saya percaya sejarah dunia akan jauh berbeda jikalau Kristus tidak naik ke Kalvari dan menjadi korban penebusan. The whole thing will be so different. Kita harus mensyukuri itu. Itulah Injil. Itulah berita tentang keselamatan Allah. Dan itulah yang saya percaya telah adik-adik dengarkan karena diajarkan berulang kali dan ditanamkan selama engkau belajar di SDH. Itulah yang menjadi ciri khas dari seluruh sekolah-sekolah Dian Harapan di Indonesia. Yaitu hidup pendidikan yang dipenuhi dengan Injil. Ada banyak sekolah yang mengajarkan pengetahuan dan keahlian, tetapi tidak memiliki Injil.
Ada banyak yang menekankan disiplin, kerja keras itu bagus, tetapi tidak memiliki Injil. Ada banyak sekolah juga yang menekankan soal akhlak dan moral, tetapi mereka tidak memiliki Injil. Tetapi saya tahu bahwa Sekolah Dian Harapan bukan hanya menawarkan pengetahuan, seni keahlian, bukan hanya mengajarkan disiplin dan kerja keras, akhlak dan moral, tetapi semua itu dibalut di dalam Injil. Mengapa ini penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih? Karena sebagaimana Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan saat-saat ini adalah saat-saat di mana dunia perlu diselamatkan. Karena saudara-saudaraku, dunia kita, jikalau Anda melihat ke sekeliling, dunia kita sedang sekarat. Ribuan orang mati di seluruh dunia saat ini karena virus corona. Apakah pengetahuan dan keahlian bisa membangkitkan mereka kembali? Ada jutaan orang yang kehilangan pekerjaan, kehancuran bisnis. Apakah disiplin dan kerja keras dapat mengembalikan pekerjaan mereka? Miliaran orang hidup dalam ketakutan. Dan saya percaya tidak ada akhlak dan moral yang bisa menenangkan mereka. Hanya Kristus Yesus Tuhan kita yang dapat memulihkan segala sesuatu ini. Itulah janjinya yang kita percaya. Pada akhir zaman itu dia akan memulihkan segala sesuatu, menjadikannya sempurna. Ini juga adalah berita Injil. Oleh karena itu, mari kita tetap melihat dan mengakuinya, memegang berita Injil itu erat-erat. Saya akan mengingatkan kembali apa yang disebut sebagai berita Injil itu. Karena kalau kita membaca sejarah umat manusia yang diberitakan Alkitab, kita akan mengetahui bahwa manusia yang pertama diciptakan dengan sempurna, dengan segala fasilitas untuk menguasai dan mengelola dunia ini. Tetapi kita tahu bahwa mereka pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan sejak saat itu seluruh keturunan manusia itu menjadi berdosa. Tetapi ada Nuh dan keluarganya yang didapati tidak bercacat. Dan mereka diselamatkan ketika air bah itu melanda, merendam seluruh dunia, meriset segala sesuatu penciptaan. Tetapi Allah terus bekerja untuk mengatur rencana keselamatan supaya seluruh umat manusia bisa diselamatkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dia memanggil Abraham yang melahirkan keturunan Ishak dan Yakub dan menjadi bangsa Israel. Dan dari bangsa Israel itulah muncul Mesias, Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang turun ke dunia menjadi manusia. Melalui kematian dan kebangkitannya, dia memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dia melahirbarukan kita, menebus kita, dan menjadikan kita sebagai umatnya. Umatnya, bayangkan itu. Dan gereja, orang Kristen, Anda dan saya, itu adalah bagian daripada umat tebusan Kristus. Maka inilah pesan yang mau saya tekankan kembali pada hari Thanksgiving ini. Bapak, Ibu, dan adik-adikku terkasih, jangan lupakan identitas itu. Identitas bahwa engkau adalah umat tebusan Allah yang hidup, yang ditebus dengan darah Kristus. Jangan lupakan identitas itu. Itu berarti jika kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan nyawa, dengan darahnya Tuhan kita Yesus Kristus, maka sesungguhnya yang menjadi punya hidup kita saat ini adalah Kristus Yesus. Dan bahkan Kristus mengambil seluruh hidup kita dan hidup di dalam kita. Itulah identitasmu, Kristus hidup di dalammu. And you are in Him ever after. Itulah yang dikatakan Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging,
adalah hidup oleh iman dalam anak Allah itu yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah berita Injil. Jangan lupakan identitasmu sebagai milik Kristus. Adik-adikku yang kelas 9, setelah momen Thanksgiving ini, engkau akan diberi waktu beberapa minggu sebelum memasuki tahun ajaran yang baru, sebelum berganti seragam yang baru. Ada beberapa waktu untuk liburan. Jangan lupakan identitasmu sebagai milik Kristus. Engkau bukan milik Studio 21 atau Universal yang mengeluarkan film-film Hollywood. Engkau bukan milik mereka, engkau milik Kristus. Maka biarlah engkau hidup di dalam Kristus. Gunakanlah waktu-waktu luang yang ada di depan ini. Pelihara kehidupanmu, keintimanmu dengan Tuhan Yesus. Dan biarlah engkau berjalan sebagai milik Kristus. Dan Kristus hidup di dalammu. Dan bagi adik-adikku yang kelas 12, sebentar kalian akan meninggalkan SDH. Beberapa mungkin tetap ada di Manado. Beberapa mungkin keluar dari Manado. Mungkin keluar pulau atau keluar negeri bahkan. Dan identitas kalian akan berubah. Engkau tidak akan lagi disebut sebagai murid SDH. Tetapi saya mau tekankan, jangan lupakan identitasmu sebagai murid Kristus. Jangan lupakan identitasmu sebagai pengikut Kristus, sebagai orang tebusan Allah yang hidup. Engkau akan melihat adik-adikku, dalam perjalanan hidupmu ke depan, bahwa seorang bisa saja berganti alamat. Seorang bisa berganti sekolah. Seorang bisa mengganti hobinya, kesukaannya. Dan bahkan jika nanti waktunya telah tiba bagimu dan engkau bisa pacaran, seorang bahkan bisa berganti pacar. Tetapi jangan ganti identitasmu sebagai orang Kristen. Sebagai umat tebusan Kristus. Biarlah engkau pahami itu. Dunia akan mencoba menggoncangkanmu. Dunia akan mencoba menawarkan banyak hal untuk membuatmu melupakan identitas itu. Tetapi jangan lupakan, jangan ganti identitas itu. Inilah yang menjadi pesan yang bisa saya tinggalkan bagi kita semua di hari yang berbahagia ini. Sembari saya berharap dan berdoa bagi setiap winusuda yang mendengarkan. Saya tadi katakan di awal bahwa dengan kita berada di tempat ini saja kita sudah mencetak sejarah. Tetapi saya percaya dan saya berharap banyak di antara kita yang akan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengukir sejarah-sejarah yang baru. Mau? Saya percaya engkau bisa jikalau Kristus hidup di dalammu. Ukirlah sejarah. Tetapi jika kita mengukir sejarah yang baru, itu bukan membuat kita terkenal. Itu bukan supaya alma mater kita bahkan terkenal. Tetapi jika kita diizinkan untuk mengukir sejarah-sejarah yang baru adik-adikku, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan kita yang telah menebus hidup kita. Dan kita adalah miliknya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, banyak hal yang telah Tuhan adakan. Perkara yang baik dan ajaib dalam kehidupan kami. Hamba mau berdoa secara khusus buat para winisuda, khususnya kelas 9. Yang Tuhan telah pimpin dan sebentar lagi akan memasuki jenjang pendidikan yang baru. Tetapi mereka memiliki waktu-waktu luang di depannya. Tuhan, waktu-waktu ini adalah jahat. Hari-hari ini jahat. Oleh karena itu hamba mau berdoa agar kiranya Engkau menuntun, menolong, memastikan setiap anak-anak dari lulusan kelas 9 ini tetap memelihara kehidupan dia untuk mengenal Kristus saja. Untuk hidup berjalan bersama dengan Engkau saja Tuhan. Dan Engkau hidup di dalam mereka. Dan hamba juga berdoa untuk segenap lulusan dari kelas 12 yang akan melanjutkan pendidikan mereka atau melakukan banyak perkara yang lain. Tuhan, Engkau juga yang melihat. Engkau yang menuntun mereka. Hamba mau berdoa agar apapun yang mereka mau lakukan, biarlah Engkau menuntun keputusan-keputusan
dan keinginan-keinginan hati mereka. Jikalau mereka mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak-Mu, maka biarlah itu tertutup jalannya. Dan Engkau juga menghapuskan keinginan itu. Tetapi jikalau keputusan yang mereka ambil itu sesuai dengan rancangan kehendak-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka, memberikan kepada mereka semangat yang baru. Dan hamba-Mu juga berdoa bagi guru-guru maupun staf SDH Manado yang mereka tinggalkan. Tuhan, Engkau yang terus memelihara roh mereka agar tetap menyala-nyala. Engkau yang terus meneguhkan panggilan mereka sebagai pengajar, sebagai staf untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan Engkau juga yang memberkati keluarga mereka yang di tempat yang dekat maupun di tempat yang jauh. Tuhan yang memelihara mereka semua. Dan berkati juga para orang tua yang ada di sini Tuhan. Orang tua dan wali daripada anak-anak didik kami ini. Mereka yang telah bekerja dan memelihara mereka mempunyai tanggung jawab yang besar. Tuhan, tolong mereka. Berikan kekuatan dan keperkasaan kepada orang tua mereka untuk dapat menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan menuntun anak-anaknya untuk mencapai panggilan Tuhan dalam hidupnya. Terpujilah nama Tuhan. Ketika kami, Tuhan jawab doa-doanya, maka kami pun akan memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau layak menerima hormat dan pujian dan segala syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang memulaikan segala pekerjaan yang baik ini, kami telah berdoa. Amin. Halo para lulusan, masih ingat masa-masa awal kalian di SMP dan SMA Dian Harapan Manado? Masa-masa saat kalian baru mengenal lingkungan yang baru dan juga baru mengenal guru-guru dan teman-teman yang baru. Dan juga masa saat kalian pertama kali mengikuti event di sekolah Dian Harapan Manado. Yuk kita lihat sama-sama. Ku temukan keselamatan, anugerah-Mu pulihkan segenap hidupku. Kau telah mati dan bangkit mengalahkan maut dan berikan. Masih ingat gak pertama kali disatukan dalam satu ibadah untuk mengenal Tuhan dan lebih lagi mengasihi Tuhan di dalam retreat. Di situ pertama kali kita berjumpa, berkenalan dengan satu dengan yang lain. Berikut foto-fotonya. Hidup di dalam-Mu menjadi bagian hidupku, terukir indah di hatiku. Agunglah perbuatan-Mu, mulialah karya salib-Mu. Ku serahkan segenap hidupku, tetap di dalam-Mu selamanya. Event apa yang membuat kalian selalu pulang malam? Salah, Pekan Nusantara. Yuk kita lihat lagi. Kalian waktu itu ngapain aja ya? Aku temukan pengharapan, hidup baru dalam Kristus Juru Selamatku. Masa depanku aman dalam kebenaran-Mu, melayani kerajaan-Mu. Halo semuanya, bagaimana? Sudah rajin membaca? Ingatkah kalian dengan kegiatan Pekan Buku? Mari kita lihat foto-fotonya. Menjadi bagian hidupku, terukir indah di hatiku. Agunglah perbuatan-Mu, mulialah karya salib-Mu. Ku serahkan segenap hidupku, tetap di dalam-Mu selamanya. Hai, kalian ingat gak sih perayaan Hari Bumi dan Hari Paskah 2 tahun terakhir ini? Kalau sudah lupa, yuk mari kita lihat klip ini.
MSL, Mission Service Learning. It's the time when you do it to graduate grade 12. Now, students, you had already passed it and you had already done it well. So keep your courage, fight for the future, and success in your university. Bye. Hadirin yang berbahagia, sekarang kita akan masuk dalam prosesi penyematan siswa kelas 9 dan 12 Sekolah Dian Harapan Manado tahun ajaran 2019-2020. Kelas 9A. Wali kelas Ibu Monica Patricia Koaas BED SPD. Agatan Latrea Jeremia Raintung. Andrew Harry Kimi Dotulo. Axel Dennis Loloang. Eginia Daina Giordania Areros. Febriano Jonathan Timban Rogi. Gilbert Emmanuel Lau. Hana Teresa Yosef. Igede Marcelino Rafael Putra. Emmanuel Patrick Pixel Sitanaya. Jeremia John Arnold Tulango. Julian Wu. Joanne Melinda Mande. Joani Patricia Beatrix Kekung. Karen Indira Manan. Matthew Edwin Faith Wawolangi. Michelle Stefani Sendu. Mirelia Lois Sofia Awoy. Natalia Tresma Ray Supit. Virginia Aurelia Laluyan. Virginia Kesia Keles. Yaya Kelly Irfan Fernando Wonda. Kelas 9B. Wali kelas Bapak David Hartanto Kamagi Eskom GM. Britney Jeremy Tololiu Dotulong. Clarissa Tompun. Kristalia Mesiana Priscilla Wole. Erlin Esther Lofi Kalal. Elkinda Shalomita Nerchan. Faith Kaira Sidney Talumewo. Giorgio Neil Asiku. Gloria Gabriela Kauro. Matthew Rafael Vincentius Runtunuwu. Pierre. Pratama Gil Laudewik Undang. Rafael Tristan Manueke.
Suci Anugrah Nutrisiana Liwe, Shalom Gabriela Ratar, Theophilus Hiskia Rombang, Teresia Tombolonu Lasani, Teresa Maria Kontu, Valen Ezekiel Oscar, Vanessa Gabriela Mongkaret, Yohanes Reldi Kaum Brai Runtuen, kelas 9C. Wali kelas Ibu Jacqueline Jessica Tangel, SIP. Agnes Stefani Paruntu, Angeline Jessica Lisangan, Brian Jericho Gian Panggalo, Daniel Azaria, Eklesia Injilika Maru, Ednaira Marklin Sualang, Ezekiel Miracle Kandeiro, Felicia Erika Sumantri, Injili Syams Kumendo, Jessica Melinda Angelina Rangan, Ire Aurelia Doturo, Matthew Stanley Edward Rowling, Megumi Nisi Manuela Nayoan, Lika Katrina Rendonelu, Rafael Marcelino Koyongian Raru, Rowan Benedictus Palendeng, Selvina Gloria Korompis, Samuel Lexbert Pongkorum, Zuril Timothy Tandaan, Zevanja Daniel Milano Kumendong, Zevan Rigel Aquila Tumbon, Kelas 12 Mia A. Wali kelas Ibu Rima Utami BED SPD, Amanda Karisa Seliang, Angelia Sharon Michelle Kusianto, Estrella Frini Rotin Zulu, Glorify Emmanuel Asap, Gracia Feidi Teresia Dien, Henok Jadniel Ranti, Karen Hapuk Aurelia Rustiawan, Kimberly Evangelista Lopra, Kimberly Celeste Tuyu, Matthew Richard Sutanto, Michelin Andrea Sumantri, Miracle Kenneth Kalempor, Nicholas Theodore Mangarek, Patrick Delbert Rata, Rio Junior Roor, Sherry Deristi Sulangi, Vanes Filbert Ciera, Kelas 12 Mia B. Wali kelas Ibu Harkiti Tapedun ST, Angelica Zevanya, Feral Joko Mamahit, Ilsa Karis Andrew Rumpeksa, Jennifer Cecilia Wandi, Jessica Lee, Junesa Tracy Esther Lapia,
Justin Alexander Komenta Rampengan, Kenneth Vincentius Theis, Kenny Mariano, Felita Adila Waura, Maria Kristabella Anjani, Shalom Stephanie Christina Pomanto, Sweetly Givency Trieda Sambo, Teresa Gracia Umbo, Tiffany Tuege, Timothy William Gideon Thanos, Kelas 12 IIS, Wali Kelas Ibu Ade Yulia Puspita Rea SS, Angelina Quincy Jayanegara, Azalia Maria Taliwuna, Christophorus Dave Putra Poluan, David Ronaldi Janlison Lasru, Dennis Mauren Rebecca Alim, Dylan Sebastian Pandanus, El Shaddai Immanuela Maria, Evan Christian Stephen Denga, Gloria Romauli Simanihuru, Mika Natania Perli Kamuna, Salsa Sheryl Srituka, Stephanie Rima Luminta, Vincent Paul Yosia Kaligis, Vincent Amadeus Kontu, Kita akan mendengarkan valedictorian yang akan disampaikan oleh Vanessa Filbert Ciera, kelas 12 NIA A, sebagai perwakilan Winisuda. To the Honorable Head of School and Senior Principal Ibu Clary Repi, to the Junior Principal Bapak Oliver Mainkom, the CTTT of Senior Department Ibu Lisa, the CTTT of Junior Department Bapak Dapintanan and Ibu Fili Bangki, to all teachers and parents, and also not to forget to my kind and grateful friends. Thank you for the given opportunity. My name is Vanessa Ciera, and today I will be delivering a speech about what we are celebrating today, our Thanksgiving Day. First of all, allow me to start my speech with a short story. One day, a man, let's call him Mark, decided to build the house of his dreams. He starts slowly. He designed the house, and then he dug a hole that will serve as the base where his house will stand. Afterwards, he stacked bricks one by one, slowly and carefully. After all, nobody wants their house to look bad, right? And so, the journey started. He worked day and night, and he will not stop for anything. The other day, a storm came, destroying most of his progress. That day, he has to redo a lot of things, and it's not fun and games. It's pretty sad for him. But luckily, somebody came by. Let's call him Luke. Luke offered help to Mark. And of course, Mark gladly accepted the offer. And by so, he is able to finish the house quicker. In the end, after the house is finished, they will sit down together, they look at the house and say, "Wow, what a beautiful house it is."
I believe that just like Mark, we too went to a rocky and a rough road throughout our lives. For example, in the early December of 2017, I was about to perform for a music recital alongside my friends, my 10th grade classmates. At that exact moment, we had prepared a lot of things for it. We chose the song that we will perform, we assigned roles to everybody in our class, and of course, we practiced a lot. We expected the music recital to be the best. We expected it to be the one where when people watch it, they will be like, oh my god, now this is music recital. However, when we are about to perform, things did not go as expected. Troubles came and we have to change a lot of our plans. It is very devastating for us and we are not happy at all. In fact, we are so disappointed that some of us, including myself, have to hold our tears back. It is not a fun experience, but it's not a failure either. The next year, we come back stronger. With more experience, we created and built a new music recital which is successful. And by that moment, we have something that we can be proud of. That's the moment of glory. So what can we learn from this experience? Life is not all fun and games. Sometimes in life, you will encounter problems and troubles. That's fair enough. It's everyone's life that have troubles and failures. The difference is, how are we able to enjoy those two things? Can we use troubles and mistakes that we have made in the past and use it to learn to the future? Or will we instead just sit down and cry about it? That's what makes every person different. It is the ability to enjoy the problems in life. Of course, that's not the only thing that I have learned in the past 3 years. So lately, I've been thinking about something. In a few weeks, I will be studying abroad, leaving a lot of things behind. I'm starting to question myself. What if I feel lonely there? What if something happened to me and I cannot contact my family? What if people there cannot accept my attitude? This is a classical problem in life, which everybody will encounter at some point. It is called change. And it is normal for everybody to encounter this. Change can happen small or big. Small changes, such as buying a new pencil, buying a new pen, affects life not entirely, but in small scale. Meanwhile, the big changes, such as moving to a new school or switching classes, is the one that will determine how your life will go on. That's the difference. Mark's story symbolizes change. A change from nothing to something. In the beginning, when he was about to start the project, his house was just an idea, a wish inside Mark's mind. After working hard, he managed to realize that dream into reality. A house that is real and can be used to be lived in by him, of course. And the results are good, of course. So what can we learn from the story? Change requires will and hard work. Without one of them, well, the change will not happen. And while doing something that will create change, we must expect a lot of things to go wrong and a lot of things to go right.
And this is what makes life so interesting. In life, there is no one day with only wrongdoings, and there is no one day with only happiness. Life is a mix and a balance of sadness and happiness, troubles and success. Imagine life with only happiness. It will not be fun. It's just like 1 year of holiday. It's boring. Or even today also symbolizes change. The change of who we are. Our growth, in other words. The past us is not the present us. And I can guarantee you that me 3 years ago is not the me right now. 3 years ago, when I was still a 10th grader, I have anger issues. I get angered so easily. When people come to me and mock me, sometimes I just look at them sarcastically and say, "What?" And that's scary. I cannot control my emotions. However, in my journey in SDA, as a student, I managed to change myself into a better person. I started to think about what am I doing wrong? What can I do to improve myself? And in the end, here I am, a totally different person. This is what I hope for you to experience the past few years. Growth. With growth, we enable ourselves to do things that we are unable to do before. With growth, we change ourselves to a better member of society. And that's the important part. So, you've worked hard, really. And you fought hard too. You finished a lot of projects. You befriend a lot of people. And of course, you studied a lot too. Today, your hard work pays off. And today, all of your hard work are all summed up. And you will move on. You will leave all of that behind and walk to a new stage in your life. Isn't that exciting? So you know the news. Coronavirus is everywhere right now. It made people lose their job, and of course, it made people feel tired of their jobs. Doctors, policemen, policewomen, the soldiers, the government, the nurses, they are all trying to help us, to make us feel safe. And we, while we are stuck in our homes, what can we do? Nothing? Of course not. Everybody has their job. Everybody has something to give to society. And this is what we have to do as teenagers. We have to transform the world into a new one with better attitude, with better humans, of course, including us. And how are we going to do this? Start by changing yourself. Change your attitude. Change how you think about others. Be kind. Afterwards, start to spread kindness. Start to spread joy, peace, strength, and courage to everybody around the world. And by doing so, you will change the world. In the future, if we do our parts right, I know we will sit down together and we will have a lot of stories to tell. Stories of adventure, stories of relationship, stories of how we managed to change the world into a better place. A better place for us, a better place for the older generation, and a better place for the future generation. And that's the better world that I envision. But for now, let's just do our part, shall we? And to close my speech, I would like to thank everybody in SDA Manado. I would like to thank every teacher, every staff members, principal, the CTTs, and of course, all of you students. We all did a great job. The staff and teachers created a good environment for us to study in,
And we study. We change ourselves by studying. And without teachers, we are unable to do so. Therefore, please thank your teacher. Appreciate what they have done to you, what they have taught you in the last 3 years. For you students, congratulations. This event right now signals the end of junior high school or senior high school for you. And let that be motivation for you to walk forward towards a brighter future, a future where we, as a society member, change the world. That is all for my speech. Thank you for listening. Vanes out. Pembacaan ikrar janji alumni oleh seluruh Winisuda dipimpin oleh Vanes Filbert Ciera. Winisuda dimohon untuk berdiri. Janji alumni. Kami putra dan putri Sekolah Dian Harapan berjanji. Satu, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Giat belajar, bersikap sopan, dan bermoral tinggi. 3. Berbakti kepada nusa dan bangsa. 4. Menjaga nama baik alma mater. Kita akan mendengarkan sambutan perwakilan orang tua siswa yang akan diwakili oleh orang tua dari Eklesia Injilika Maru kelas 9C, Ibu Dr. Rahel Widiawati Kimbal SPME. Shalom, puji Tuhan. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, orang tua siswa Sekolah Dian Harapan Manado. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk membawakan sambutan sebagai perwakilan orang tua siswa Sekolah Dian Harapan pada acara perpisahan Thanksgiving pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada momen ini izinkanlah saya untuk menyampaikan terima kasih khusus kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak kami, sehingga mereka menjadi siswa yang berbakat, bermartabat, dan bermoral. Meskipun keberhasilan mereka teruji dengan fenomena yang tidak biasa, adanya COVID-19 menyebabkan anak-anak belajar di rumah secara daring selama beberapa bulan. Atas kerja keras Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami boleh berhasil lulus pada saat ini. Dan mereka berhasil lulus bukan hanya mereka kaya akan ilmu, tetapi mereka kaya akan hati. Maafkan atas setiap kenakalan anak-anak kami yang seringkali membuat Bapak Ibu repot. Dan kami selalu berdoa berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Kesan saya ketika memilih SDH menjadi tempat studi anak saya itu bukan sebuah keputusan yang mudah. Visi dan misi sekolah ini seperti true knowledge, pengetahuan yang sejati, faith in Christ, iman di dalam Kristus, dan godly karakter, yaitu karakter ilahi, membuat saya terkesan. Apalagi beberapa kegiatan sekolah yang selalu melibatkan kami orang tua membuat kami bangga dan takjub menyaksikan secara langsung setiap torehan prestasi dari anak-anak kami, seperti kegiatan Pekan Nusantara, Bukwik, Hari Bumi, Devosi, dan kegiatan lainnya. Perkembangan anak kami ketika bersekolah di SDH mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Melalui perjuangan panjang,
anak kami bisa mengasah bakatnya yang terpendam, sehingga menjadi salah satu pengurus student council. Berbagai kegiatan sekolah yang anak kami ikuti tentu mengandalkan skill, dan semua atas bantuan dari Bapak Ibu guru yang muda, energik, dan kreatif. Anak kami berubah menjadi pribadi yang beriman, mandiri, disiplin, dan tegas. Kemampuannya dalam memecahkan masalah baik pribadi maupun kelompok merupakan sebuah bukti proses pada sebuah hasil yang tidak terbantahkan. Pesan saya di akhir sambutan ini untuk anak-anakku yang hebat. Aplikasikan ilmu kalian untuk memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Hormati orang tuamu. Ingatlah selalu gurumu dan kasihilah sesama manusia. Zaman semakin sukar dan tantangan semakin berat. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Akhir kata di dalam kitab Amsal 2 ayat 6, ayat 10 dan 11. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Selamat dan sukses atas keberhasilan kalian dan teruslah berkarya. Perjalanan iman? Cie, kepo ya? Pergi ke pasar bersama Mami, bersama Mami, membeli kartun. terus inilah kami. dan cerita kami. Cerita singkat Lewat pantun. lanjut naik pesawat, Pergi ke Kenya. Si dia pergi. Tinggalin kamu. Awalnya kami banyak tanya. Akhirnya kami jadi punya ilmu. Jinja debak. Pergi ibadah. Waktu hari raya, Jangan lupa terima berkatnya. Mantap, Slur. Awalnya kami hanya percaya. akhirnya Kami semua jadi anaknya. katanya anak STH Sama aja. sudah diselamatkan. Ya, tenang saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi terang, Di mana saja. jadi berkat. Juga harus di mana saja. Amin. Wahai kawan, Kebersamaan yang tercipta selama 3 tahun telah usai. Semua cerita tentang kelas kita takkan mungkin terhapus permanen. Hanya karena raga kita jauh, Tawa kita, canda kita, marah kita, Semua emosi kita yang dulu hanya akan menjadi cerita. sebentar lagi kita akan berpisah. Berpencar menuju tujuan demi masa depan. impian yang berbeda juga jalan yang berbeda, dan mungkin tak akan berjumpa lagi. Wahai teman, Ingin sekali kita bertemu kembali di masa yang akan datang. semua akan terukir indah di kalbu. Perpisahan ini akan selalu menyembuhkan. 3 tahun sudah kita bersama. Mengukir cerita untuk masa depan. Segala kenangan indah Terkenang di memori. Dan tersimpan di hati sanubari. Sekolah Dian Harapan. Engkaulah tempat kami berlindung. dari gelapnya kebodohan Tempat kami menimpa diri. dengan ujung pencapaian. Tembok ruang kelas Yang dihiasi kata-kata motivasi setiap hari. Membuat kita Tidak ragu untuk melangkah. Tuhan, terima kasih Untuk penyertaanmu di setiap perjalananku. fun, challenging, selalu belajar hal baru. pendidikan yang holistis, Orang-orangnya ramah. Capek sih, tapi seru.
Guru-gurunya extraordinary. Perhatian ke semua murid. Event-eventnya kece sih. Berani tampil beda. Cara belajarnya asik. Lain daripada yang lain. Bakal ngangenin. Thank you for helping us grow. Thank you for loving me unconditionally. Terima kasih sudah sabar ngajarin kita. Thank you for keep teaching us even from a distance. I'll try my best to make you proud. Jangan lupain kita ya. Semangat melayani. Terima kasih untuk semuanya. Semoga selalu jadi berkat ya. You are heroes with marker, pen, and laptop. Without you, I couldn't imagine How my home-based learning would be. We love you. Thank 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 Thank you. you. Thank you. Hai kalian, sudah rindu dengan komunitas SDH Manado? Pertama-tama, yuk ketemu Bapak Ibu staf kita. Dari kami untuk kalian. Halo para lulusan, terus semangat ya. Semangat berjuang. Semangat belajar ya. Semangat berkarya. Semangat menjadi pribadi yang bermanfaat sambil terus takut akan Tuhan dalam segala hal dan andalkan Dia. Tuhan memberkati. Sekarang ketemu Bapak Ibu Guru yuk. Menurut kami, kelas 9 itu Memorable. Paling terbaik. Kayak bear. Bikin kuat. Incredible. Amazing. Kalian terbaik. challenging. Aktif ya kalian. Suka mengeluh, baperin. Melelahkan, semakin bertumbuh. Wonderful. Pribadi yang mantap. Asik juga. Menyenangkan. Menguji kesabaran. Capek. Penuh tantangan. Gemes. Dari kami untukmu, para lulusan kelas 9. Hai kalian semua. Mantan ke-9. Ada apa sih? Ada pantun nih. Cobain dah. Jalan-jalan ke Karombasan. Cakep. Di tengah jalan ketemu pria tampan. Asik. Wahai kalian, para lulusan, Ayo semangat. Tongsong masa depan. Pantun kedua nih. Sikat. Jalan-jalan. Kirano Tanah. Di belakang Alfamart. Ada Dian Harapan. Bukan endorse. Semoga ilmu, talenta, Dan bijaksana. Semuanya Untuk kemuliaan Tuhan. menurut kami kelas 12 itu luar biasa. Kalian tangguh. Keren kali sih. The astonished courage. Paling terbaik. Menyenangkan. Sampai rasanya gemes. Rame. Semakin bertumbuh. Amazing. Membanggakan. Fantastik. Seru. Joyful. Tipe pejuang. Luar biasa. penuh tantangan. Dari kami untukmu, para lulusan kelas 12. Untuk kamu. Iya, kamu. Yang menghiasi hariku. Terlalu banyak cerita tentang kita.
yang tak mungkin terlupakan. Inikah akhir cerita kita? Tidak, ini hanya akhir Dari pertemuan Praga. jauh di sana, tantangan di masa depan. Sadarlah dan ingatlah. Iblis di mana-mana. Percayalah dan berimanlah. Berjalanlah bersama Kristus, responi panggilannya yang memperlengkapi dan memampukan. Doa kami menyertaimu. Jangan lupakan kami yang mengasihimu. Bersyukur bisa mengenalmu. Salami. Jangan lupakan Bapak Ibu yang satu ini ya. Dari kami untuk kalian. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu Khawatir tentang apapun juga. tetapi nyatakanlah Dalam segala hal. Keinginanmu pada Allah Dalam doa. dan permohonan Dengan ucapan syukur. damai sejahtera Allah Yang melampaui. segala akal Akan memelihara hati. dan pikiran. Dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan adik-adikku terkasih, emas dan perak tidak dimiliki oleh hamba-Mu ini kecuali cincin kawin ini, tetapi apa yang diperkenankan Tuhan untuk Tuhan berikan kepadamu, itulah yang hamba-Mu ini akan serahkan. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergilah sebagai saksi Kristus dan muliakanlah Dia di dalam perjalanan hidupmu seterusnya. Amin.